Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu dosen Astia Nur Indah Kitana Putri SPD NPD. Baiklah, kami dari kelompok 10 materi landasan histori pendidikan sebagai bagian dari sejarah pendidikan di Indonesia. Kenalkan, saya Anggi Sulistiawati, NPM 216910357. Perkenalkan, nama saya Selvina Kurniawati, NPM 216910248. Kenalkan, saya Widya Lestari, NPM 216910574 dari kelompok 10. Materi pertama akan dijelaskan oleh Widya Lestari. Kepada Widya kami persilakan. Akan menjelaskan tentang materi pada bagian pertama, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Proklamasi RIS. Sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang Muestoko 1986. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah, 2. Pendidikan guru, 3. Pendidikan umum, 4. Pendidikan kejujuran, 5. Pendidikan teknik, 6. Pendidikan tinggi Republik Perkembangan Pendidikan Tinggi sesudah proklamasi, 7. Pendidikan Tinggi Pendudukan Belanda atau Praksra pihak Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi bagian kedua, yaitu tentang perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 atau disebut dengan demokrasi liberal. Perkembangan pendidikan di masa demokrasi liberal ini ditandai suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi. Sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut konsepsi tersebut, maka pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. 2. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti di Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang, serta diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oceanografi, Akademi Research Laut. Yang ketiga, pada demokrasi liberal ini didirikan beberapa universitas baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu perkembangan pendidikan Indonesia merdeka tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin. Tujuan pendidikan pada masa ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum yang berlaku pada saat itu adalah kurikulum tahun 1964 Rencana Pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari rencana pembelajaran sebelumnya. Dalam rencana ini, pemerintahan memfokuskan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral Pancawardhana.
Sistem persekolahan selama kurun waktu 1959 sampai 1965 meliputi prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Inti dari kurikulum ini bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan nasional Indonesia merdeka zaman perkembangan Orde Baru. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan konjungtif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Kenapa pendidikan itu disebut ilmu? Karena ilmu merupakan objek utama dari pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut M.J. Langfield 1955, pedagogik, ilmu pendidik atau ilmu pendidikan adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objek untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak.